Good morning church, happy Sunday. Saya mau ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung dengan kami. Kita punya Connect Lounge di depan, jadi see you there ya. Saya mau ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bacakan weekly verse kita. Kita ambil dari Yeremia 17 ayat 10. Kita sama-sama bacakan 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak di surga, terima kasih Bapak, Engkau telah memberikan berkat kesehatan kepada kami Bapak, memberikan berkat keselamatan kepada kami Bapak, sehingga kami bisa berkumpul di sini Bapak. Kami yakin hadirat Engkau akan hadir di sini Bapak untuk memenuhi ruangan ini Bapak. Bapak, aku ingin secara khusus mengangkat Pastor Sam yang akan membawakan khotbah untuk hari ini Bapak. Pakai dia Bapak, pergunakan seluruh isi khotbahnya untuk bisa menjadi terang dan garam kepada kami yang datang di sini Bapak. Sekali lagi Bapak, terima kasih Bapak. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Good morning, church. Come on, praise, worship Jesus this morning. Mari ingat kasih-Nya dan mari bersyukur. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Come on, church. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh ingat pilurnya, yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, thank you, Jesus. Come on, church. Mari sama-sama kita katakan. I won't look back. I keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you say that you are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Come on, church. Oh, oh, oh. Woo. Are you ready? Come on. Go say. I won't look back. I keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. That day when you say that you are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Oh, Jesus, Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Yes, Lord.
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
Amen. Sama-sama kita luangkan waktu 1 menit ke depan, kita ngucap syukur sama Tuhan atas musim ini dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita keluarkan suara kita. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, kami ucap syukur untuk musim kehidupan yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk segala perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam musim yang baru, pasti ada kekuatan yang baru pula. Bukan hanya kami bisa melewatinya dengan baik, tapi firman Tuhan berjanji bahwa kami lebih daripada pemenang dalam setiap musim. Apa yang orang katakan rugi, justru akan menjadi bekal hikmat untuk masa depan. Apa yang orang katakan merupakan kekalahan untuk hari ini, justru merupakan sebuah alat yang akan Tuhan pakai untuk membantu kami memperoleh keberhasilan di masa depan. Berdoa untuk setiap keluarga, kau utuhkan, kau satukan, ya setiap keluarga dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Berdoa di musim-musim ke depan ya Tuhan yang kata orang sulit, tapi justru di situ kami bisa menikmati Tuhan. Karena kami dipenuhi dengan pengucapan syukur dalam segala apapun. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Ya, pengucapan syukur akan membuka begitu banyak akses yang orang lain nggak bisa lihat. Berkati jemaatmu. Yang datang sakit pulang akan sembuh, yang datang dengan beban berat pulang akan mendapat kelegaan. Dapat kami minta ini dalam satu nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kasih salam 10 orang, katakan happy Sunday. Welcome to the house. Dan Anda boleh duduk. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Saya mengerti tempatnya penuh, tetapi nggak lama lagi. Pas hari Jumat Agung atau Paskah? Jumat Agung kita akan pindah ke seberang sana. Tempatnya lebih luas dan lantai ini sepenuhnya akan kita dedikasikan untuk next gen. Jadi ruangan ini adalah untuk teens, untuk anak-anak kita yang remaja. Dan kita berdoa biar tempat ini dipenuhi oleh generasi muda. Karena gereja mempunyai masa depan ketika teens-nya itu hidup, ketika kids church-nya itu hidup. Jadi kita mau make sure kita melakukan yang demikian. Jadi kita akan segera pindah ke seberang, menyeberangi Sungai Yordan. Ke situ. Nantinya ke depan juga saya yakin gak lama akan full. Sehingga tahun depan akan ada 2 kebaktian. Jam 10.30. Pak Surfaiko udah gak berani lihat saya. Udah ada 10.30 dan jam 4.30. Sehingga di sela-sela waktu kita bisa ke Wardani sebentar. Dan kemudian bisa balik sini. Senang bertemu dengan Anda semua. Nama saya Sam Hartanto. Saya di sini dengan istri saya, Naf. Naf bisa bangkit berdiri. Mungkin ada yang belum tahu. Saya mengembangkan FJF Bandung. Dan saya di belakang juga ada orang tua saya, ada mama saya, ada mertua saya, papa mertua dan mama mertua saya juga ada di belakang. Mereka kita baru liburan bersama-sama dan sungguh senang bisa berada di tempat ini. Kita sebentar akan nanti setelah firman Tuhan kita akan melakukan perjamuan kudus. Sehingga kita bisa diperlengkapi dulu oleh firman Tuhan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi hari ini saya mau bawakan dari Lukas 19 di minggu yang pertama ini. Kita mau belajar untuk melihat di dalam diri sendiri dan apa yang Tuhan mau ubahkan dari dalam kita. Karena sifatnya kalau dalam firman Tuhan segala sesuatu itu dari dalam keluar. Atau dari benih akan keluar tunas dan kemudian akan keluar buahnya. Jadi nggak pernah dalam firman Tuhan lihat buahnya dulu. Selalu melihatnya dari inside out, looking inside. Sehingga dari situ akan mengeluarkan sebuah ekspresi dan manifestasi yang baik. Di Lukas 19 ini kalau Anda baca firman Tuhan, ini merupakan momen-momen terakhir sebetulnya dalam perjalanan pelayanan Yesus sebetulnya. Dia merupakan sebelum dia dibunuh dan kemudian disiksa dan kemudian akhirnya dia bangkit di hari Paskah. Ini merupakan perjalanan dia terakhir dalam pelayanan dia sebelum penyalipan itu dari utara, dari Galilea menuju ke Yerusalem.
Di Bandung ada namanya Cutting Edge Academy. Dan ini saya dapat inspirasi ini dari salah satu orang yang menyampaikan firman Tuhan kelas homiletik hermeneutik. Dan saya sangat impress dengan apa yang dia sampaikan. Sehingga saya mencoba untuk membuat dari sisi yang lain. Dari apa yang dia sampaikan. Jadi merupakan momen terakhir dan sebetulnya Yesus itu pengen buru-buru ke Yerusalem. Ada satu urgensi di situ, ada sebuah, kalau saya rasa keterburu-buruan di situ. Yesus pengen segera ke Yerusalem, entah pengen menyiapkan apa. Dan kalau kita tahu nanti menjelang Jumat Agung Paskah, kita akan dengar begitu banyak kisah tentang Yesus ada di sebuah ruangan di mana dia mencuci kaki murid-muridnya. Kalau Anda sempat, saya nggak tahu di bioskop masih ada apa enggak, The Last Supper. Anda boleh nonton film itu, yang produksi itu namanya Chris Tomlin, dia worship leader terkenal dan kemudian dia bikin film namanya The Last Supper. Anda boleh nonton, menggambarkan kira-kira apa yang terjadi di perjamuan malam. Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Yesus melakukan perjamuan kudus, dan kemudian Yesus ngomong tentang, mengajar beberapa hal tentang yang namanya kerajaan Allah. Tetapi dia pengen cepat-cepat mempersiapkan itu, karena dia tahu murid-muridnya akan galau, murid-muridnya akan tercerai-berai, sehingga dia pengen kayaknya buru-buru. Tetapi dia sampai ke sebuah kota, namanya Yeriko, dan kemudian sepertinya rencana dia sedikit berubah. Dan saya akan bacakan dari Lukas 19, dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dalam bahasa aslinya adalah bahwa dia sebetulnya nggak mau stop. Berjalan terus artinya dia cuma mau lewat doang. Dia sebenarnya nggak mau stop di Yeriko. Tetapi kita akan membaca bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dia berhenti di Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang seperti apa Yesus itu. What kind of man, dikatakan dalam bahasa Inggris salah satu terjemahan demikian. What kind of man, Yesus ini kayak apa sih? Dia mungkin udah pernah dengar Yesus melakukan ini itu. Dan Yesus juga gak pertama kali lewat Yeriko. Orang Yahudi lewat dari utara ke selatan setahun tuh 3 kali untuk ibadah. Jadi Yesus gak mungkin baru pertama kali lewat Yeriko. Tapi mungkin dia gak pernah bertemu muka dengan muka. Jadi dia mau lihat orang model apa sih Yesus ini. Tingginya seberapa, cara jalannya gimana, cara ngomongnya gimana, perawakannya seperti apa. Ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, di tempat Zakeus nunggu di pohon ara itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Loh tadi katanya mau langsung, tapi sekarang kok harus menumpang di rumah Zakeus? Jadi sebetulnya ada mujizat di sini adalah bahwa orang nggak ada yang kasih tahu itu Zakeus di situ, tapi Yesus langsung tahu namanya Zakeus, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa Yesus mengenal setiap dari Anda dan saya. Yesus mengenal nama kita masing-masing, Yesus tahu keadaan kita masing-masing. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, yang tadinya ngefans berat sama Yesus, yang tadinya mengelulukan Yesus, yang tadinya ngerumudin Yesus, yang tadinya senang banget Yesus masuk kota itu, ngelihat Yesus meladeni Zakeus tiba-tiba bersungut-sungut. Dari senang sama Yesus tiba-tiba gak senang sama Yesus. Katanya kok ia menumpang di rumah orang berdosa. Tadi Yesus katakan aku mau menumpang di rumahmu. Dan kemudian orang banyak berkata, the crowd, orang banyak berkata, oh kok dia mau menumpang di rumah orang berdosa ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Saya skip beberapa ayat karena setelah Yesus numpang di rumahnya mereka makan. Zakeus berkata setelah ngobrol sama Yesus, intinya bahwa dia menerima Yesus di dalam rumahnya dan hatinya berubah. Karena itu dia berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin dan orang yang pernah kutipu akan kuganti 4 kali lipat. Dan setelah mendengar hal itu, Yesus ngomong begini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Bukan karena dia memberi banyak, bukan. Tetapi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini orang kalau bisa memberi dengan sedemikian banyak, pasti hatinya telah berubah. Karena itu Yesus berkata, oh keselamatan ada pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul lintasan atau alur kehidupan. Life trajectory. Alur daripada kehidupan. Setiap orang itu punya alur dalam kehidupan yang ada rencana Tuhan yang dahsyat. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita pilihan bagaimana kita menjalani hidup ini. Saya waktu itu mau coba kalau terbang langsung dari San Francisco pulang ke Indonesia itu rasanya kayak gimana. Biasanya saya selalu transitnya di Jepang atau di Taiwan, tetapi waktu itu saya milih untuk dari SF langsung pulang ke Singapura. Jadi harus ke Singapura. Dan itu ternyata kalau dari San Francisco langsung ke Singapura itu SQ itu 16,5 jam. Jadi saya pengen coba nggak transit jauh-jauh di Singapura. Karena menurut saya
Airport di Singapura salah satu paling menyenangkan. Saya nggak masalah kalau mau transit di situ 6 jam pun saya nggak masalah. Jadi saya memilih untuk transit di Singapura. Tetapi ketika saya melewati Laut Jepang, pilotnya ngomong bahwa Korea Utara lagi meluncurkan rudal melewati Laut Jepang. Sehingga dikatakan semua kapal tidak boleh lewat situ, harus detour, harus menyingkir sedikit. Sehingga dikatakan ongkos daripada nyingkir dikit itu makan waktu 2 jam. Karena ada satu orang lagi nggak ada gawe namanya Kim Jong Un pencet tombol. Saya bilang 16,5 jam aja ternyata saya menyadari bahwa ketahanan saya dalam kapal terbang itu ternyata 11 jam. Lewat dari 11 jam saya udah bosan nonton apapun saya sudah tonton di situ. Sehingga saya mulai galau banget. Dan tambah 2 jam lagi. Jadi total tuh saya mendarat di Singapura 18,5 jam. Saya juga kaget ternyata kapal terbang itu mampu menampung bahan bakar 18,5 jam ternyata. Tapi gak ada apapun yang saya bisa perbuat kan. Saya adalah penumpang, saya bukan pilot. Bahkan kalau saya punya license pilot, saya gak bisa ketokkan. Tok, udahlah lu gak berani gua aja lah gitu. Saya gak mungkin diperbolehkan. Itulah sesuatu hal yang di luar kendali saya. Nothing that I could control. Gak ada sesuatu yang bisa saya kendalikan di situ. Bukankah dalam hidup kita banyak hal yang kita gak bisa kendalikan? Misalnya ada keluarga yang sakit, tiba-tiba gak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba ada orang cerita kemana saya dengar kesaksian satu orang anak Tuhan sungguh-sungguh. Dia kerja di sebuah perusahaan asing. Dia senang sekali kerja di situ. Tetapi teman-temannya ini semuanya demo gitu loh. Dia sih gak mau ikutan tapi ya sebagian besar demo. Sehingga pemimpin perusahaan bilang bahwa oh kalian demo tutup langsung bayar pesangon semua di PHK. Dia sebetulnya masih mau kerja di situ. Tapi dia ikut di PHK. Kenapa? Karena perusahaannya tutup bilang saya gak mau lagi dia ada di Indonesia. Nothing that he could do. Dia kerja dengan baik, dia senang ada di situ, gak ada yang bisa dia lakukan. Kadang-kadang dalam kehidupan orang percaya bahkan misalnya ada bencana alam. Di Myanmar, di Thailand kemarin bencana alam. Gak ada sesuatu hal yang bisa dilakukan. Begitu banyak hal dalam hidup kita yang ada di luar kendali kita bukan? Seperti Zakheus, dia gak bisa mengendalikan 2 hal. Dia gak bisa mengendalikan orang banyak, the crowd, di luar kontrol dia. Meskipun dia mungkin orang kaya, dia punya banyak pengaruh, dia gak bisa tiba-tiba bubarkan the crowd karena dia pengen lihat Yesus. Jadi dia punya sebuah kendala yang gak bisa dia kendalikan. Apalagi? Dia gak bisa tiba-tiba dia karena pengen ketemu Yesus, maka tiba-tiba Tuhan tambahin tinggi badan dia 20 cm, gak kayak gitu. Dikatakan bahwa ada the crowd dan kemudian di bawah dia tingginya di bawah dari rata-rata dari orang ada di situ sehingga dia gak bisa kelihatan Yesus itu seperti apa. Itu ada 2 hal yang gak bisa dikendalikan sama Zakheus. Tetapi kita lihat dia punya pilihan sebetulnya. Dia punya pilihan untuk pulang aja. Malas lah, rame-rame gini panas-panas buat apa sih pulang. Tapi dia bisa memilih juga untuk, saya mau menunggu di mana Yesus akan lewat. Sehingga respon kita akan menentukan alur kehidupan kita. Bagaimana mau respon? Banyak orang hanya fokus sama hal yang dia gak bisa kontrol. Tetapi dia lupa untuk ngurusin responnya dia. Banyak orang hanya fokusnya cuma mikirin, aduh gimana nih. Tapi sebetulnya respon kita akan keadaan yang gak bisa kita atur dalam hidup ini akan sangat menentukan alur kehidupan Anda dan saya di masa depan. Sehingga ya udah, katakan kiri kanan ya udah. Banyak hal memang gak bisa dikontrol. Ya udah. Mau apa? Mau marah. Mau frustrasi. Mau bikin perkara sama Tuhan. Mau apa? Banyak hal memang kita harus akui dalam hidup ini gak bisa dikontrol. Tetapi respon Anda akan bisa menentukan buah di depannya mau jadi apa. Apa yang akan terjadi. Saya senang sama Zakheus. Bukan karena dia menyediakan rumahnya untuk Yesus datang saja. Tetapi Zakheus ini menurut saya pinter banget. Dengan cermat Zakheus memperkirakan kemana Yesus akan lewat. Nah ini nih pinter nih. Jalan ini tertutup. Tetapi dia bisa memperkirakan Yesus akan lewat di mana. Nah ini penting nih. Yeriko kota gede tapi gak gede-gede amat. Pintu gerbang kota paling banyak 4.
Sehingga orang banyak kan sudah membentuk alurnya. Yesus mau lewat di mana? Sehingga dia bilang, saya nggak bisa ketemu Yesus di situ. Tapi sepertinya Yesus bakal keluarnya mau nggak mau keluar di sini. Dibanding saya repot-repot memecahkan orang banyak, mendingan saya tunggu. Di sana ada pohon lagi, bukan pohon ara seperti dalam bahasa Inggris katakan sycamore. Sycamore itu cukup baik untuk orang bisa manjat. Semua orang bisa manjat pohon sycamore. Sehingga dia bilang, dibanding saya nunggu di sana, mendingan saya nunggu di sini. Karena Yesus akan lewat di sini. Zakheus cermat untuk memperkirakan kemana Tuhan akan lewat. Kalau jalan yang ini tertutup, akan ada jalan yang lain di dalam Tuhan untuk kehidupan Anda dan saya. NASA memperkirakan tahun 2029, 13 April akan ada asteroid yang turun ke bumi kan. Nggak tahu, saya mau kasih tahu. 13 April 2029 akan ada namanya City Destroyer kan. Sebesar lapangan bola asteroid yang katanya akan sedang meluncur ke bumi. Yang bisa menghancurkan kota mudah-mudahan turunnya di lautan. Sehingga ada Jazirah India dan sebagainya kan udah di warning tuh tahun 2032. Anda di Bali aman lah, nggak masalah. Juga 22 Desember tahun 2032, 13 April 2029. Di 2 tanggal itu katanya jangan kemana-mana. Kenapa NASA bisa memperkirakan ada asteroid itu? Karena ada lintasannya. Mereka bisa mengkalkulasi secara matematis, secara fisika bahwa ini akan lewat dan akan menabrak bumi di tanggal-tanggal sedemikian. Karena ada alurnya, bisa memperkirakan. Jadi Zakheus bisa memperkirakan kemana Yesus akan lewat. Nah untuk Anda dan saya sama sebenarnya. Sebagai orang Kristen kita ini punya begitu banyak advantages atau keuntungan. Karena firman Tuhan penuh dengan segala petunjuk kemana Tuhan akan lewat. Kalau jalan yang ini memang gak bisa kita kontrol, memang sudah gak bisa kita lalui, ya tunggu aja kemana Tuhan akan lewat. Karena firman Tuhan itu gak cuma untuk dihafalin ayat-ayatnya, tapi firman Tuhan itu penuh dengan segala macam clue. Petunjuk Tuhan akan lewat di mana. Pattern dan prinsipal, pola dan prinsipnya sama. Kalau ada banyak jalan tertutup di sini. Kalau memang ada ratusan ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi keluarga dan pengen keluarga itu utuh. Dan Tuhan mengasihi perkawinan kita. Kalau memang di sini ada jalan yang tertutup, ya udah. Sekarang kalau memang Anda hanya bisa untuk memikirkan keluargamu, merawat perkawinanmu, ya rawat aja. Toh nanti Tuhan akan lewat. Karena dia gak pernah menyia-nyiakan janjinya. Kalau hari ini yang Anda bisa lakukan adalah misalnya, ada hukum namanya tabur tuai. Anda sekarang misalnya ada berapa hal Anda gak mengerti mengapa terjadi. Gak perlu tunggu sampai successful dulu. Anda menabur dalam kehidupan orang. Anda menabur waktu, energi di pelayanan dan sebagainya. Sooner or later, lambat laun Tuhan akan lewat juga di sini. Karena dia gak akan bisa untuk mengingkari janjinya sendiri. Kalau sekarang misalnya, gak usah tunggu sampai gereja gede dulu. Kalau memang Tuhan itu udah ratusan ayat di perjanjian baru ngomong tentang discipleship, pemuritan, ujung-ujungnya kelompok kecil. Ya mulai dari sekarang aja urusin I care. Selesaikan discipleship journey. Ujung-ujungnya Tuhan akan lewat di sini kan. Karena itu esensi dari gereja. Kalau gereja nanti makin besar, makin banyak orang yang gak kenal. Ruangan sebesar ini merupakan ruangan yang paling asik. Kenapa? Karena suasana hangat sekali. Satu orang tepuk tangan, semua akan tepuk tangan. Satu orang amin, semua akan amin. Satu orang ketawa, semua orang akan ketawa. Gitu. Semuanya enak. Tapi nanti ruangan makin besar, makin lama makin banyak orang gak kenal. Anda ujung-ujungnya untuk bertumbuh akan bergantung dari kelompok kecil mana Anda bergabung. Jadi kan gak perlu tunggu sampai nanti. Kalau ujung-ujungnya memang gereja itu merupakan discipleship, pemuritan adalah relationship with purpose, hubungan dengan tujuan, maka ya dari sekarang aja lakukan itu. Sooner or later Tuhan akan lewat. Dan Tuhan akan memberkati apapun yang Anda sedang lakukan. Kalau memang mau sehat dan umur panjang, mau dipakai sama Tuhan lama, ya mulai dari sekarang jaga kesehatan gitu kan. Nantinya Tuhan akan lewat di situ. Dan Tuhan akan memberkati itu. Kalau memang mau punya banyak network, mau punya banyak teman, firman Tuhan kan berkata, barang siapa mau mempunyai banyak teman harus jadi orang yang friendly, dikatakan gitu kan.
Those who want to have friends must be himself friendly. Firman Tuhan yang ngomong begitu. Jadi gak usah nunggu sampai nantinya apakah Tuhan akan kasih saya banyak teman. Mulai dari sekarang aja friendly. Nanti Tuhan akan lewat. Ada banyak clue di dalam firman Tuhan. Kemana Tuhan akan lewat. Dan kalau kita tunggu di situ, maka Tuhan akan lewat dan Tuhan akan memberkati kehidupan Anda dan saya. Tanpa kita harus selalu sangat pusing dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Katakan kiri kanan, tunggu aja Tuhan lewat. Katakan itu. Saya katakan kiri kanan, tapi di pohon yang benar. Kalau di pohon salak belum tentu Tuhan lewat situ. Dia bisa memperkirakan kemana Tuhan akan lewat. Kita gak bisa kontrol Tuhan, tetapi Tuhan itu penuh dengan segala petunjuk akan masa depan di dalam firman Tuhan. Tuhan itu bisa memberi kejutan, tetapi ia suka kita dalam keadaan siap ketika dia lewat. Tuhan bisa kok kasih kita kejutan. Tapi kalau orang yang siap itu biasanya dia dalam posisi yang lebih beruntung. Kalau saya boleh ngomong kata beruntung dibanding dengan orang lain, lebih diberkati. Sehingga banyak orang Kristen ngomong begini, kok kayaknya dia diberkati terus ya? Kok dia mungkin mengalami kegagalan tapi kok langsung bisa bangkit ya? Kok itu orang kok selalu kayaknya berada di dalam keadaan yang tepat, di momen yang tepat, di masa yang tepat, dalam keadaan yang tepat. Kok bisa begitu sih? Saya rasa orang itu bukannya gak pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tetapi orang ini sangat mampu untuk mencermati kemana Tuhan akan lewat selanjutnya. Karena sebetulnya banyak berkat dalam hidup ini gak perlu dikejar kalau kita memposisikan diri kita dalam tempat yang tepat. Dalam alur yang tepat. Karena sooner or later Yesus akan lewat. Lambat laun Yesus akan lewat di situ. Tinggal tunggu waktunya aja. Kalau kita posisikan diri kita siap untuk menerima, Yesus akan lewat. Jadi kan gampang dalam hidup ini. Gampang di ngomongin, gak gampang dilakukan. Kemana yang Yesus gak bakal lewat, ya jangan lakukan. Apapun yang Yesus gak akan lewat di situ, jangan pikirkan. Tapi kemana area yang firman Tuhan katakan ada potensi Tuhan akan lewat, ya posisikan diri aja di situ. Seperti orang di begitu banyak belahan Indonesia yang udah tahu tol akan ada di situ, udah buru-buru beli tanah dulu kan gitu. Kalau udah tahu bocorannya nih, tol bakal lewat situ, beli dulu tanah kan. Nanti kan ada pembebasan dari pemerintah kan ganti untung, sekarang bukan ganti rugi kan. Kenapa? Karena dia udah tahu tol akan lewat di situ. Nangkep Pak? Baca koran? Baca koran. Jadi kalau kita ada di sana, banyak hal kita gak perlu kejar. Karena itu firman Tuhan berkata, Raja Daud berkata, King David berkata, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Dikatakan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa dikatakan begitu. Hati dia memang melekat pada rumah Tuhan. Ini gak kebetulan Daud berkata kebajikan dan kemurahan mengikuti saya sepanjang masa. Karena dia udah ada di situ duluan. Dia udah tahu fokusnya Tuhan apa. Dia sudah tahu ini gak mungkin yang namanya tabut perjanjian ini akan keleleran di mana-mana. Dia tahu Tuhan ini perhatikan hadirat dia. Jadi lebih baik fokus dia membangun hadirat Tuhan. Di rumah dia dan kemudian nantinya anaknya Salomo yang membangunnya. Dia udah tahu kenapa Daud diberkati. Karena dia udah tahu hatinya Tuhan itu apa. Gampang kan? Kalau memang yang gak ada dalam hatinya Tuhan ya jangan lakukan. Tetapi yang ada dalam hatinya Tuhan ya lakukan. Bagaimana saya bisa tahu ya mana ada dalam hatinya Tuhan? Ya baca Alkitab. Karena di Alkitab penuh dengan segala macam pola dan prinsipnya. Sehingga kita bisa memposisikan diri kita dalam lintasan yang tepat. Tinggal tunggu waktu saja, Tuhan akan lewat di situ. Dan kemudian ketika Tuhan lewat, Yesus lewat, Yesus langsung kenalin Zakeus tuh.
Langsung sebut namanya, Zakeus turun. Aku mau mampir rumah kamu. Menurut saya Zakeus sendiri shock. Ih, kok bisa tahu nama saya ya? Kok bisa mau mampir dalam rumah saya? Itu merupakan sebuah tindakan yang menurut saya aneh. Karena dalam perjanjian baru juga dikatakan begini. Kalau ada orang dalam gereja nggak mau bertobat, anggaplah ia seperti pemungut cukai. Bahkan dalam firman Tuhan perjanjian baru aja disamakan pemungut cukai itu dengan orang yang paling berdosa. Sehingga Zakeus menurut saya dia sendiri nggak nyangka Yesus akan mau makan di rumah dia. Tapi Yesus bilang bahwa aku mau makan ke rumah kamu. Sehingga di sini saya melihat bahwa God sees you even though others don't. Tuhan tuh melihat kita meskipun orang lain itu nggak bisa ngelihat kita. Nah ini persepsinya nih beda nih antara Yesus dengan kerumunan the crowd. The crowd seneng Yesus lewat, kerumunan seneng banget Yesus lewat. Ini orang yang terkenal bisa kasih makan gratis. Sekarang pemerintah lagi mikirin gimana caranya kasih makan gratis kan untuk anak-anak lagi sekolah kan. Yesus cukup angkat dan kemudian kasih makan 5.000 orang. Nah ini luar biasa. Ini orang luar biasa yang lagi lewat, the crowd. Dan the crowd bilang bahwa, oh kok Yesus mau sih numpang rumah dia. Dan kemudian Yesus juga minta izin sama Zakeus. Zakeus bolehkah aku menumpang di rumahmu? Dikatakan begitu. Tapi kata menumpang yang dipakai meskipun dalam bahasa Indonesianya menumpang, dalam bahasa aslinya ternyata berbeda. Ternyata. Kerumunan memakai kata menumpang yang sama dengan yang Yesus katakan menumpang. Tetapi ketika kerumunan bilang bahwa Yesus mau menumpang, di situ dipakai kata bahwa has gone as a guest. Dikatakan begitu. Oh Yesus itu mau bertamu. Kok Yesus mau bertamu di rumahnya Zakeus sih? Tapi ketika Yesus pakai kata menumpang dalam bahasa aslinya, dipakai kata yang berbeda. Yesus pakai kata, Zakeus aku mau menumpang, dipakai kata stay, remain, sama dwell. The crowd maunya Yesus akan hanya lewat doang ekspektasinya. Tetapi Yesus berkata kepada Zakeus dan berkata kepada kita, sekali kamu izinkan saya masuk dalam rumahmu dan dalam hatimu, engkau gak akan menjadi sama lagi. Karena aku gak interested cuma mau makan sekali dengan kamu, aku mau dwell with you. Saya yakin ketika kita dijamah sama Tuhan, kita akan mempunyai sikap yang berbeda dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Nah anehnya, tanpa ada angin tahu dari mana, tiba-tiba Zakeus ini kok ingat orang. Zakeus gak bilang, Yesus saya ikutlah habis ini aku mau ikutin kamu ke Yerusalem lah. Gak salah dengan itu. Zakeus gak bilang, Tuhan saya punya banyak permintaan nih. Tolong dong kabulkan permintaan saya. Gak salah, tapi dia gak lakukan itu. Zakeus gak berkata gini, ada keluarga atau kerabat saya yang sakit, tolong dong sembuhin dong. Engkau kan bisa menyembuhkan kan? Gak salah ketika dia minta itu, tapi dia gak minta itu. Yang herannya, kok tiba-tiba Zakeus jadi ketika ketemu sama Yesus tiba-tiba ingat orang. Kok tiba-tiba Zakeus ketika ketemu Yesus tiba-tiba kok peduli sama orang lain? Aneh menurut saya. Tetapi gak aneh, karena itu sewajarnya orang ketika ketemu Yesus tiba-tiba sangat concern, sangat peduli dengan yang namanya orang. Buah daripada, tanda daripada orang yang telah ketemu Yesus adalah tiba-tiba sangat peduli dengan orang lain dibanding dengan tadinya hanya memusingkan dirinya sendiri dan fokus sama hal yang dia gak bisa kontrol. Kok tiba-tiba dia jadi ingat orang? Sementara the crowd gak senang kalau Yesus ketemu dengan orang yang namanya Zakeus. The crowd itu punya persepsi yang berbeda dengan orang-orang. Yesus punya fokus sama orang namanya Zakeus. Dan ketika Zakeus kenal sama Yesus, kok tiba-tiba dia jadi ingat orang. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan orang-orang yang pernah aku tipu akan aku ganti 4 kali lipat. Dan kemudian Yesus ngomong begini, pada hari ini keselamatan datang kepada rumah ini, dipakai kata oikos. Oikos bukan bangunan, oikos artinya orang-orang dalam rumah. Kok tiba-tiba fokusnya orang? Bukan fokus siapa orang berdosa, siapa orang tidak berdosa.
Dan kemudian the crowd interestnya berubah dari mengelulukan Yesus, senang banget Yesus masuk Yeriko, terus kemudian jadi sebel sama Yesus. Kok Yesus makan di rumah orang berdosa? Dan Yesus nggak pusingin. Yesus berkata, the crowd, kerumunan, kamu nggak ngerti hatinya saya ini datang ke dunia buat apa. Kamu cuman ngertinya saya bisa ngubah 5 roti 2 ikan, bisa kasih makan 5.000 orang. Cuman itu yang kamu tahu. Tapi kamu nggak tahu bahwa sebetulnya saya ini lewat untuk orang. Dan saya akan ke Yerusalem mati untuk orang-orang. Sehingga Yesus nggak peduli crowd ngomong apa. Saya yakin ketika Yesus makan dalam rumah Zakius, banyak orang di luar mungkin demo kali, ngapain Yesus makan di dalam. Sehingga ini dalam kehidupan kita. The crowd akan mudah untuk mengubah dia punya sikap terhadap Tuhan dan terhadap orang. Shake off both negative criticism and excessive praise. Yesus ini kenapa dia bisa terus? Karena dia ini nggak pusing yang namanya negative criticism. Hati-hati dalam hidup. Criticism itu perlu. Setiap dari kita harus nggak kebal kritik. Setiap dari kita perlu dikritik, perlu dikasih input, perlu dikasih masukan. Tetapi ada beberapa orang itu bukan ngasih kritik, tetapi negative criticism. Negative criticism artinya adalah apa yang kamu lakukan semuanya salah. Pokoknya dia akan masuk dan kemudian mengkritik. Itu bisa membuat orang hurting atau sakit hatinya. Tetapi yang sama beracunnya adalah yang namanya excessive praise. Pujian tanpa dasar dan pujian yang berlebihan. Ada 16 ayat dalam firman Tuhan mengatakan hati-hati kalau ada orang yang memuji tanpa dasar dan memuji dengan berlebihan. Sama beracunnya dengan negative criticism. Yesus hatinya nggak terkontaminasi dengan pujian itu. Wah, the crowd tadinya ketika Yesus datang ke Yeriko, the crowd, wah Yesus datang ke Yeriko, wah Yesus nggak kata GR banget, nggak, biasa aja dia lewat aja. Dan ketika the crowd kritik dia juga Yesus nggak kata, aduh sorry ya udah keluar deh, jangan di rumah Zakius deh. Yesus nggak gitu, Yesus cuek aja. Dalam hati kita, dalam setiap kehidupan kita harus hati-hati dengan yang namanya negative criticism, shake it off. Kalau orang yang selalu negative criticism, ya udahlah. Kasih orangnya, jangan dengarkan kritiknya. Tapi kalau kritiknya membangun, dengarkan. Anda harus bangun di situ. Tapi hati-hati dengan yang namanya excessive praise, pujian berlebihan. Karena pada dasarnya orang itu senang dipuji. Pada dasarnya orang itu senang di-like. Pada dasarnya orang sering bingung kenapa instanya nggak ada yang nge-like hari itu. Pada dasarnya orang senang dipuji. Tapi hati-hati dengan pujian yang kosong. Dalam kehidupan kita mau lagi dapat promosi dari Tuhan atau lagi dapat ujian dalam kehidupan ini, selalu kita ketemu orang. Kalau kita dipromosi sama Tuhan, kita akan ketemu orang yang berbeda. Ketika kita sekarang mengalami ujian, kita juga akan menemui orang yang berbeda. Ternyata dalam hidup fokusnya bukan lagi promosi atau demosi. Ternyata fokus dalam hidup adalah kamu sedang ketemu orang siapa. Tapi seringkali kita sangat fokus sama plan kita, sangat fokus sama kita punya rencana, sehingga kita lupa dengan orang yang pada musim itu ada di sekeliling kehidupan kita. Sehingga hari ini kalau saya ngelihat Yesus dan saya ngelihat apa yang Zakius katakan setelah dia terima Tuhan, saya bisa mengatakan bahwa God is interested in your plans, but also in the people around your plans. Ada alasannya kenapa Anda dapat promosi. Supaya orang sekeliling Anda itu bisa Anda pengaruhi supaya mereka kenal Yesus. Yang gak enaknya ada alasan kenapa Anda mengalami demosi. Karena Anda akan bertemu dengan crowd yang berbeda. Tapi rencana Tuhan bukan melulu untuk membuat Anda berhasil. Rencana Tuhan selalu melibatkan orang sekeliling Anda. Dalam kehidupan ini. Saya mungkin pernah ceritakan saya berapa bulan lalu kan ke Uganda, ke Afrika. Saya tinggal di resortnya kira-kira jaraknya 700, kamar hotelnya kira-kira 700 meter lah dari tempat itu. Dari tempat pertemuannya. Dari pagi udah ngajar, jam 10 kan saya capek ya, masih didoain pendeta-pendeta semuanya. Saya bilang saya gak ikut, doain deh. Saya mau istirahat masuk kamar.
Saya pernah ceritakan di sini waktu saya jalan sepanjang 700 meter itu gelap sekali. Banyak suara binatang kan. Kayak Afrika itu kalau malam udah kayak konser. Binatang dan sebagainya. Dan kemudian saya masuk kamar. Selamat, tidak digigit ular, tidak diserang babun. Saya masuk kamar selamat dan kemudian saya bilang thank you Lord. Sampai dengan selamat. Kemudian sepertinya Tuhan bilang bahwa emang kamu gak seharusnya ada di sini. Tapi kan saya butuh istirahat. No, you're not here to rest. Engkau gak di sini untuk istirahat. You're here for the people. Gitu. Tuhan menegur, tapi gak membuat saya cukup berani untuk kembali lagi ke sana juga. Tapi cukup tertegur. Intinya adalah saya akan pulang kembali ke Indonesia, saya bisa istirahat sebanyak apapun saya mau. Tapi I was there for the people. Dan seringkali kita lupa, kenapa kita ada dalam perusahaan itu, kenapa kita ada dalam lingkungan itu, kenapa kita ada dalam situasi itu. Bukan hanya untuk Anda, but for the people. Orang-orang di sekeliling dari Anda dan saya. The crowd pengen Yesus hanya untuk mereka, hanya untuk kebutuhan mereka, hanya untuk kepentingan mereka. The crowd itu selalu sifatnya eksklusif. Saya gimana Tuhan? Gimana dengan keadaan saya? Bagaimana dengan hal yang gak bisa saya kontrol? Tetapi Jesus itu selalu inklusif, mengajak orang untuk datang kepada dia. Saya berdoa hari ini FJF Kuta Bali gak menjadi gereja yang eksklusif, tetapi menjadi gereja yang inklusif. Karena mungkin ada Zakeus yang belum kenal Tuhan, akan kenal Tuhan lewat Anda. Dan kalau ada orang-orang seperti itu yang bertobat, harus terima. Karena ketika orang itu kenal Yesus, dia bisa mempunyai lintasan kehidupan yang berbeda. Dan Anda pun bisa berada dalam alur yang tepat ketika Anda mengerti hatinya Tuhan. Yang saya bayangkan, Yesus makan dengan Zakeus. Kalau orang pada zaman Yesus kalau makan itu gak duduk kayak kita. Mereka itu setengah tiduran, reclining begini. Sambil makan. Sehingga yang punya rumah dengan Yesus ini bisa muka dengan muka, face to face. Sehingga bisa ngobrol. Meskipun Zakeus mungkin lebih pendek dari Yesus, tapi dia bisa muka dengan muka, mata dengan mata, tanpa selubung di hadapan Yesus. Sehingga saya yakin dalam posisi yang demikian, Zakeus berkata, saya ngelihat mata dari orang ini, matanya kok penuh dengan kasih ya. Sehingga dia bilang, setengah dari harta saya akan aku berikan kepada orang miskin. Dan barang siapa aku tipu akan aku ganti 4 kali lipat. Can you imagine? Dia jaraknya sangat dekat sama Yesus. Dan kemudian Yesus melihat matanya tanpa selubung. Yesus bisa melihat ada kejujuran di situ. Yesus melihat ada pertobatan di situ. Dan Yesus katakan, hari ini keselamatan ada untuk seisi rumah ini orang-orangnya. Ketika orang ketemu Yesus muka dengan muka, maka hatinya langsung berubah tuh dari ego kepada people, pada manusia. Saya berdoa ketika kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat pengorbanan dan kebangkitan Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Kita mau diubahkan hati kita supaya ada ingat akan people, akan orang dalam setiap kehidupan kita. Ketika mata kita tanpa selubung. Saya pulang kemarin nyampe di Cengkareng. Bulan lalu mungkin saya sampai di Cengkareng, Terminal 3. Saya mendarat, pesawat saya itu jam 12 malam. Jadi saya pikir jam 12 malam sudah gak ada orang lah ya, sepi. Ternyata jam 12 malam hari itu 3 kapal besar bersama-sama mendarat. Sehingga airport Cengkareng Terminal 3 tuh ramainya luar biasa. Saya turun dan kemudian jalan dengan cepat. Sekarang kan enak ya, paspor Indonesia kita pakai autogate. Cukup paspor di scan, muka di scan, langsung kebuka. Kita bisa masuk kan, nggak usah lewat imigrasi segala macam. Nah, saya ngantri, panjang antriannya, depan saya ada bapak-bapak. Dia scan paspornya, dia scan mukanya, nggak kebuka. Teman-temannya
nggak mau kasih tahu dia. Pokoknya semuanya kayaknya sepakat untuk bilang mundur lagi, coba lagi, mundur lagi. Scan paspor lagi, scan mukanya, nggak bisa lewat lagi. Mundur, coba lagi. Sepertinya tuh teman-temannya tuh kompak, nggak mau kasih tahu dia untuk buka kacamata hitam. Gitu. Saya juga bingung kenapa malam-malam pakai kacamata hitam. Ya udah nggak masalah. Tapi buat saya itu merupakan sebuah hadiah dari Tuhan. Sepertinya hambanya yang lelah ini diberikan hiburan malam-malam. Sehingga ya udah nggak ada yang kasih tahu dia, teman-temannya dia nggak mau kasih tahu, ya saya diam aja. Ya udah. Akhirnya saya di samping dia mundur dan 6 kali itu. Mundur. Kemudian saya lewat. Saya nggak langsung ambil bagasi karena saya ingin melihat apa yang terjadi dengan orang itu, gitu kan? Saya tungguin aja nih, kayaknya hiburan nih. Gitu. Koper juga belum keluar lah, ya udah saya tungguin. Dan tiba-tiba ada yang teriak kan, hei kacamata hitam buka gitu. Oh iya, dia buka kacamata hitam dan kemudian dia akhirnya lewat. Sekeliling orang di situ kecewa karena hiburan telah selesai. Gitu. Terus saya melihat deh bahwa ketika ada selubung, maka nggak kelihatan aslinya seperti apa. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam perjamuan kudus, jangan ada selubung. Tapi Anda mau tahu trajektorinya Tuhan, lintasan alur kehidupan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, bukan melulu tentang kita. It's all about people. Dan kalau Anda ngerti hatinya Tuhan, dan kalau Anda mulai belajar untuk mau ngurus orang lain dibanding ngurus diri sendiri, maka Anda dalam lintasan yang tepat. Gereja dalam lintasan yang tepat. Karena God's trajectory is always about people. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kita kumpul sama-sama di tempat ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Anda semuanya. Saya yakin bahwa Tuhan peduli sama kehidupan kita. Saya ngerti ada banyak hal di luar kontrol kita. Itu membuat kita bingung. Dan it's normal. Nggak masalah kok untuk bingung. Nggak masalah untuk memikirkan. Mungkin ada hal yang kurang menyenangkan terjadi dalam kehidupanmu. Bukannya Tuhan nggak peduli loh. Tuhan peduli loh. Karena itu dia lewat Yeriko. Karena itu dia peduli. Karena itu Tuhan kasih makan 5.000 orang. Karena dia peduli. Karena itu dia lewat Samaria ketemu perempuan di pinggir sumur. Karena dia peduli. Yesus bukan hanya peduli sama perjalanan lintasan dia. Yesus juga peduli dengan perjalanan perlintasan kehidupan kita. Bahkan ketika itu di luar kendali kita. Yesus peduli kok. Hari ini mungkin ada hal yang di luar kendali Anda. Yang Anda lagi bingung. Mungkin urusan keluarga, mungkin urusan pekerjaan, finansial. Mungkin urusan relationship, mungkin urusan apapun itu. Kalau itu Anda bisa angkat tangan Anda. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan. Dikatakan bahwa oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kenapa? Supaya di tengah hal yang kita nggak bisa kontrol, kita bisa mengerti dan memahami dan menerima bahwa keutuhan adalah bagian dari kita. Keadaan banyak yang bisa kita nggak bisa kendalikan. Banyak hal kita nggak bisa kendalikan. Tetapi apakah engkau utuh apa enggak? Karena Tuhan mau kita utuh secara spiritual, secara mental, dan secara health, secara tubuh, secara fisik. Hari ini aku berdoa ya Bapak, banyak hal yang kami nggak ngerti. Tetapi kami tahu bahwa engkau dipecah-pecahkan supaya dalam keadaan apapun kami tetap utuh. Kami tetap waras. Kami punya yang namanya pikiran yang jernih, sound mind. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, Roh Allah tidak pernah memberikan kepada kita ketakutan, tapi kekuatan, kasih, dan pikiran yang jernih. Di tengah hal yang gak bisa dikendalikan dalam kehidupan kami tetap mau berpikir jernih. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar itu. Dia dipecah-pecahkan supaya kita mendapatkan keutuhan, wholeness dalam dia. Kayak mengangkat roti ini Tuhan sebagai sebuah proclamation bahwa engkau mati buat kami. Tubuhmu dipecahkan
supaya kami menjadi lebih dari pemenang. Tubuhmu dipecah-pecahkan supaya kami mendapatkan kesembuhan. Tubuhmu dipecahkan supaya kami dapat namanya restorasi. Tubuhmu dipecahkan supaya apapun yang perlu dibangkitkan akan dibangkitkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hari ini hidup di dalam kami. The same power ada dalam kehidupan kami. Kami angkat roti ini sebagai tanda kebergantungan kami kepadamu. Bahwa kami selalu butuh roti hidup itu. Yang namanya Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan di Yohanes bahwa I am the bread of life. Akulah roti hidup itu. Dan kami terima dengan penuh pengucapan syukur. Sama-sama kita makan. Kita mengangkat cawan ini. Cawan perjanjian baru. Banyak orang mengatakan demikian. Bahwa inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Dikatakan begitu. Darah anak domba Allah. Yang mengangkat kita dari budak jadi anak. Dari terbuang menjadi owner. Menjadi rekan sepewaris dikatakan begitu. Lewat firman Tuhan. We're owners. Owners of apa? Bukan hanya owner kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Bukan. Tapi owner dari tujuan ilahi Yesus. Dan tujuan ilahi Yesus bukan untuk memberkati orang Kristen. Bukan. Tujuan ilahi Yesus selalu people is his mission. Manusia adalah misi pribadi dia. Dengan mengangkat cawan ini kami gak mau melupakan misi dari Tuhan. Jadi itu the plan of God. Rencana Tuhan selalu melibatkan people. Bukan hanya kami tapi orang sekeliling kami. Ajar kami menjadi alatmu di akhir zaman ini. Dan ketika kami memperhatikan apa yang Tuhan perhatikan, pasti Tuhan akan memperhatikan kehidupan kami juga. Biar rumah Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biar kami terima ini Tuhan. Sebentar lagi ketika kami meminum dari cawan ini, anggur ini darahmu akan bersatu dengan kami dan tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun juga. Seperti kami akan immerse, akan masuk, akan ditutupi seluruhnya. Bukan hanya oleh keselamatanmu, tetapi kami akan ditutupi seluruhnya oleh misimu dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita minum dengan pengucapan syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur sekali lagi katakan terima kasih. Terima buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan. Saya minta pastoral dan istri bisa maju ke depan. Kalau ada coach bisa maju ke depan juga. Saya mau berdoa untuk musim yang ke depan ya. Risa panggil aja. Kita arahkan tangan kita kepada mereka. Anda harus menyadari ya, kita di Bandung pindah tempat 12 kali. Oke. Pindah tempat bukan cuma sekedar pindah tempat, butuh otoritas dan pengurapan yang baru. Untuk ada dalam tempat yang baru. Jadi bukan sekedar pindah tempat cuman ke seberang, no. Ada something spiritual. Lebih dari itu. Ya, ada kapasitas yang baru. Langsung saya berdoa ya Bapak. Dok Pastor Yohanes, Pastor Faiko, Pastor Yopen juga yang ada di Singapura saat ini dan seluruh keluarganya. Aku berdoa perlindungan dari Tuhan terjadi. Aku berdoa hikmat dari Tuhan mengalir. Aku berdoa pengurapan yang baru ada dalam kehidupan mereka. Dijagailah keluarganya. Dijagailah kesehatannya.
Dijagailah pernikahannya, dijagailah parentingnya, diberkatilah keluar masuknya. Aku berdoa apapun yang dipegang berhasil. Mereka terus naik dan tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Mempunyai visi-visi yang baru untuk masa depan. Mempunyai otoritas yang dari Tuhan. Untuk membicarakan apapun yang benar sesuai dengan firman Tuhan katakan. Untuk mengerti pola dan prinsip Tuhan atas gereja ini. Untuk mengerti trajektori lintasan Tuhan untuk gereja ini. Sehingga mereka selalu berada di tempat yang tepat. Di masa yang tepat. Dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Karena mereka mengerti betul kemana Tuhan akan melangkah. Dan ini akan mengalir kepada semua jemaat. Diberkatilah jemaat Tuhan dalam keluarganya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, dalam pelayanannya. Apapun yang dipegang berhasil, dalam studinya terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Biar Tuhan seperti Yabes berkata, enlarge my territory, kembangkan daerahnya, kembangkan influence-nya, kembangkan kapasitasnya, kembangkan leadership-nya ya Bapak. Mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit akan sembuh. Mereka akan mengusir setan-setan harus pergi. Mereka berdoa ya Bapak, sungguh biar gereja ini mengalami yang namanya kelimpahan dari Tuhan 160-30 kali lipat. Ucap syukur untuk begitu banyak orang di tempat ini yang menyediakan diri untuk waktu dan energinya. Untuk begitu banyak orang yang bahkan offer apa yang mereka bisa bantu untuk bangunan di seberang situ ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk begitu banyak antusiasme dari jemaat yang mengatakan how can we help, bagaimana aku harus membantu. Terima kasih berkati mereka semuanya. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk musim yang baru ke depan. Biar Tuhan lawat gerejamu dan kami semuanya. Dan kami minta dalam satu nama yang luar biasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Happy Sunday semuanya, God bless.